Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan saya di Sambilan Garden. Video kali ini kita akan bahas sedikit tentang bagaimana merawat tanaman hidroponik ya, terutama ini sayur daun. Ada beberapa komentar masuk ke saya nanyakan apakah begitu ditanam terus dibiarin gitu, apa yang perlu dilakukan setelah pemindahan benih ya kan, benih setelah pindah tanam. Nah, yang perlu kita lakukan sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Yang penting kita itu bisa menjaga nutrisi ya, kepekatan nutrisi. Kalau saya menjaga di kisaran 800 sampai 1200 ppm, tapi lebih sering di bawah 1000 kawan-kawan. Nah, selain itu kondisi air jangan sampai terlalu surut dari tandonnya. Jadi kalau dia terlalu sedikit di tandon, nanti air di tandon itu agak panas kawan-kawan. Jadi kalau dia panas, apalagi ini kalau nggak ada nggak ada awan, terik sekali di sini, nanti air itu di tandon itu agak panas, jadi siang itu bisa layu dia kawan-kawan ya, kalau tengah hari. Tapi kalau sore dia bisa segar kembali. Hanya saja kadang-kadang kalau panasnya terlalu tinggi, akarnya juga bisa mati kawan-kawan. Jadi pertumbuhannya tidak optimal gitu ya. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan itu adalah hama ya, gangguan hama. Nah, gangguan hama ini bisa berupa belalang seperti ini ya, habis dimakan belalang. Nah, terus kutu kebul ya. Kalau kutu kebul, kawan-kawan bisa menggunakan larutan bawang putih ya, diendapkan, terus nanti disemprotkan di balik daunnya ini kawan-kawan. Nah, seperti ini. Cuman saya beberapa referensi saya lihat kalau pekatan nutrisinya itu terjaga di atas 800 atau 1200. Jadi katanya tidak terlalu dicari oleh hama kutu kebul ya kawan-kawan. Nah, tapi ini syukur nih sudah sebesar ini tidak ada ya gangguan kutu kebul. Cuman ini belalang ya kawan-kawan untuk tanaman saat ini. Cuman beberapa kali sih pernah dicari oleh kutu kebul, kutu yang di bawah daun itu. Nah, kalau sudah terlalu banyak, walaupun disemprot dengan larutan bawang putih, tetap aja dia masih lengket ya kawan-kawan. Nah, jadi saya mensiasati tanamannya itu setelah pakcoy ini misalnya dicari kutu kebul, berikutnya saya tidak nanam pakcoy, mungkin saya akan nanam selada atau kangkung gitu kan. Jadi kutu kebulnya bisa lupa deh dengan posisi tanaman sekarang, karena yang dicari kutu kebul ini ya jenis sawi sama jaisim ya, jaisim pakcoy ini itu kawan-kawan. Tapi kalau kawan-kawan dari awal sudah terbiasa menyemprotkan larutan bawang putih, ya bisa terhindar sih dari hama kutu kebul itu kawan-kawan. Nah, selain kutu kebul juga ulat biasanya kawan-kawan. Ulat entah dari mana tiba-tiba langsung memakan pucuk dan menggerogoti satu pohon itu daun mudanya.
sudah nggak bisa diselamatkan. Kalau sudah pucuknya nggak bakalan tumbuh lagi gitu kan. Nah, kita bisa merolling manajemen tanamnya. Mungkin jika banyak musim ulat, kita tanam jenis sayur yang lain, karena ini beratapkan langit kawan-kawan ya, diempel di dinding. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi hama atau menghindari hama. Bisa disemprot dengan larutan bawang putih ya kan. Kalau saya kurang enak sih katanya ada menggunakan tembakau bekas rokok atau apa namanya sunlight ya, meskipun itu katanya non kimia ya, dibilang pestisida alami ya. Cuman saya juga tidak terlalu yakin, karena saya konsumsi sendiri masalahnya sayur ini, jadi sedapat mungkin saya menggunakan yang alami-alami saja itu kawan-kawan. Jadi ini sayur kita konsumsi sendiri, walaupun kita jual untuk teman-teman, kasihan juga. Kita mempertahankan benar-benar bebas dari pestisida kimia ya, gitu kan. Karena kalau yang kasusnya ini ada yang kecil, ada yang besar, di apa namanya tanaman ini tidak rata gitu, pasti ada aja yang ukurannya agak kecil. Ini penyebabnya bisa karena faktor memang dari benih ya kawan-kawan, bisa karena di benih juga, di kemasan juga disebutkan di sana bahwa daya tumbuhnya itu 80% gitu. Pasti ada aja yang seperti ini, tapi ini rata-rata tumbuh baik kawan-kawan. Nah, karena ini prosesnya penanamannya di dinding pagar, jadi kawan-kawan matahari itu siang, dari pagi sampai siang itu mengenai dinding ini kawan-kawan. Dan tanaman saya juga ada bunga, jadi terhalang bunga, jadi seadanya tumbuhnya ini. Nah, untuk menyiasati ini, yang bagian bawah ini kadang saya pindahin ke atas. Nah, kayak ini ya, yang kecil ini posisinya di bawah, saya pindahin ke atas supaya dia terkena sinar matahari gitu. Nah, jadi posisinya seperti ini kan. Nah, jadi yang kecil-kecil ini hasil pindahan dari bagian paling bawah. Tapi kalau sudah sebesar ini ya kan, udah besar-besar ini susah kita rolling, kita pindahin, karena akarnya antara tanaman yang lain sudah lengket ya kan, sudah menyatu. Nah, jadi seperti ini kira-kira yang perlu kita lakukan dari pindah tanam sampai dengan panen nantinya kawan-kawan. Kita jaga selalu ya kondisi nutrisinya, jumlah airnya. Nah, itu yang perlu dilakukan, terutama ini untuk para pemula ya. Nah, itu kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan kena makan belalang, bahkan ini belalangnya masih ada tuh. Tuh belalangnya. Nah, habis makan daunnya ini kan ada sembunyi di sini. Ya, risiko berkebun di alam terbuka. Bahkan ini di sebelah kan ini lahan kosong. Tuh, jadi banyak nama
kita dapat menghindari dengan cara merawat, menyemprot dengan larutan bawang putih. Sebenarnya fungsinya ini bawang putih kalau menurut saya hanya untuk mengkamuflase ya aroma sayur daun ini menjadi aroma bawang putih, mungkin tidak disukai oleh ulat-ulat atau kutu kebul. Oke, saya kira itu informasi sederhana dari saya, semoga bermanfaat. Jika kawan-kawan masih ada yang kurang perlu didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya akan mencoba jawab berdasarkan pengalaman berkebun secara hidroponik di dinding pagar nih kawan-kawan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.